Mari kita lanjutkan. Setelah Anda mempelajari mengenai analisa pembeli produk yang pertama tadi, begitu banyak langkah-langkahnya. Jadi saran saya, cobalah untuk mengulang lagi dari awal, mencari sebuah pemahaman yang lebih dalam dan nyatet poin-poin penting dari materi-materi yang sudah disampaikan dalam analisa pembeli produk itu. Nah, dalam analisa pembeli produk itu, kita telah menyiapkan yang namanya unique selling proposition, cara memproduksi produk seperti apa, dan kita juga tahu kelebihan produk kita dibandingkan kompetitor apa. Nah, itu adalah modal ya. Modal untuk melakukan promosi, karena tanpa modal-modal tersebut, kita tidak bisa melakukan promosi yang efektif dan juga tidak bisa melakukan penjualan yang efektif. Nah, kita ada di sini sekarang. Kita akan mempelajari stasiun yang ini dan juga stasiun online selling. Mari kita mulai. Sebelum mulai nih ya, banyak sekali pertanyaan orang-orang, kalau jualan itu harus punya web apa enggak sih? Kayaknya nggak usah pakai web juga bisa jualan. Nah, bener banget. Tanpa web kita bisa kok jualan. Kalau ngomongin bisa atau tidak itu benar sekali. Tapi ketika kita bicara mengenai efektivitas, mengenai impact, mengenai hasil yang lebih luas, yang lebih besar, mau nggak mau nih kita nggak bisa jualan hanya dengan cara begini aja, jualan di sosmed, jualan di marketplace dan lain sebagainya. Kita perlu memikirkan cara yang lebih elegan dan yang lebih langgeng, ya kita jualan juga di website milik kita. Kalau dilihat nih, website-website besar kan milik mereka kan, milik mereka sendiri, bukan milik Anda sebagai penjualnya. Kenapa? Kenapa ketika Anda ingin membuat sebuah bisnis yang besar, Anda membutuhkan yang namanya aplikasi atau website? Kenapa sih Anda membutuhkan web atau aplikasi sendiri yang mandiri? Kenapa Anda tidak numpang aja, tidak ngutang tempat? Ya, kenapa orang-orang yang jualan hanya di Instagram saja oke bisa sukses puluhan juta, mungkin ada yang ratusan juta juga di marketplace, tapi untuk bisa sebesar mereka, Anda harus memiliki website atau aplikasi sendiri. Apa sebabnya? Begini teman-teman, mereka yang memiliki website atau aplikasi sendiri ini memiliki kelebihan, yaitu satu, memiliki database pembelinya. Kedua, memiliki data kecenderungan para pembeli tersebut seperti apa. Orang ini sukanya baju warna apa, orang ini sukanya makanan seperti apa, orang ini sukanya seperti apa, sehingga bisa melakukan promosi terus-menerus. Ketika Anda memiliki database, Anda bisa menjual berulang kali pada orang yang sama. Contoh, saya misalnya pengguna Gojek. Saya menggunakan Gojek nih dari Januari tahun ini, misal. Akibatnya apa? Gojek telah mengetahui saya itu, dan saya pasti menggunakan Gojek lagi. Dan Gojek juga bisa berpromosi bukan hanya mengenai ojek online itu, tapi bisa berpromosi mengenai apa? GoMassage. Tiba-tiba Gojek sekarang memiliki layanan GoMassage. Juga memiliki layanan GoFood, di mana saya bisa memesan makanan dari sana. Kalau misalnya Gojek tidak memiliki website sendiri, dia tidak bisa melakukan hal itu. Begitu pula Amazon. Si Amazon ini pertama-tama dia menjual buku, tapi kemudian sekarang judul tokonya adalah Everything Store. Jadi apa aja ada, apa lu mau, gua ada. Tapi awal mulanya apa? Jual buku. Nah, orang yang mau membeli buku kan biasanya mau membeli pulpen dong, maka Anda bisa melakukan cross-selling, upselling, downselling, dan lain sebagainya. Anda bisa menjual produk-produk yang lain, bahkan bisa memiliki layanan yang lain. Tapi diawali dengan memiliki website atau aplikasi, karena Anda bisa mendapatkan database, bisa mengolahnya menjadi big data, bisa mengolahnya untuk sebagai sarana pembuatan mesin learning, deep learning, artificial intelligence, sehingga website-website besar ini sampai mengetahui sukanya Anda apa, tidak sukanya Anda apa. Bahkan kadang-kadang mereka mengetahui hal tersebut lebih baik daripada Anda. Ada sebuah kisah ya dulu, bagaimana seseorang itu dipromosikan, seorang anak SMA di Amerika dipromosikan baju-baju bayi. Orang tuanya marah sampai nuntut masuk TV. Waktu itu rame banget karena si anak ini, si orang tua bilang, anak gue masih SMA, kenapa lu promosiin baju-baju hamil, baju-baju bayi dan juga makanan bayi dan lain sebagainya. Ternyata apa? Ternyata mesin artificial intelligence berdasarkan database perilaku dari para pengguna itu ya, yang ada di aplikasi mereka ini,
Justru tepat, orang tuanya nggak tahu bahwa anaknya sedang hamil, tetapi aplikasinya tahu bahwa orang pengunjungnya itu sedang hamil. Luar biasa kan? Itu hanya bisa terjadi ketika ada yang namanya artificial intelligence. Anda melihat sendiri bagaimana Anda misalnya mengunjungi sebuah website, tiba-tiba Anda pergi ke tempat lain, Anda dipromosikan produk yang itu terus-menerus. Kok dia tahu sih gue lagi butuh produk ini. Nah, itu cuma bisa terjadi ketika Anda memiliki database. Anda memiliki database yang cukup besar sehingga bisa membuat artificial intelligence. Mulainya dari mana? Ya harus punya website sendiri, harus memiliki aplikasi sendiri. Tapi bagi Anda yang ingin memulai pertama kali, bisa kok nggak usah memiliki website. Ketika Anda ingin berkembang, ketika Anda ingin naik level, milikilah website atau aplikasi. Nah, mari kita masuk ke dalam online promotion map yang di langkah kedua tadi ya. Online promotion mapnya kayak gimana sih? Ini nih mapnya seperti ini. Sebelum sampai ke map, ini ada prinsip utama yang harus kita pahami ya. Prinsip utama dari map ini agar kita mudah masuk ke sana. Di sini ada yang namanya Tresno Jalaran Sokokulino. Ini cinta karena biasa. Saya meskipun saya bukan dari Jawa, tapi saya mengambil pepatah ini karena menarik, bahwa cinta hadir karena biasa. Kenapa? Karena kalau sudah biasa itu yang akan hadir selanjutnya adalah perasaan hati yang lebih aman dan nyaman. Kalau Anda sudah merasa aman dan nyaman, Anda kemudian akan tumbuh yang namanya keyakinan untuk membeli sehingga produk bisa menjadi laku. Diawali karena biasa, kemudian merasa aman dan nyaman, dan kemudian akhirnya timbul keyakinan. Akhirnya keyakinan untuk apa? Keyakinan untuk membeli. Ada sebuah riset ya, bahwa ketika seseorang banyak melihat iklan tertentu, maka dia 15%, 20% kemungkinannya akan naik untuk membeli produk tersebut. Contoh nih, kalau saya menyebut kata mobil misalnya, produk apa yang muncul di kepala Anda? Nah, itu terjadi karena apa? Karena Anda sering melihat iklan produk itu. Misalnya di kepala Anda timbul yang namanya produk Toyota, disebut oleh para marketer adalah TOM ya, top of mind. Jadi kalau saya sebut mobil, munculnya di otak Anda apa pertama kali? Nah, itu berarti merek itu telah menguasai daerah otak Anda. Dengan apa dia menguasai otak Anda? Dengan menggunakan yang namanya iklan ini. Iklan muncul terus-menerus sehingga orang memikirkan produk Anda pertama kali. Ketika saya sebut handphone, merek apa yang muncul? Apakah Galaxy, iPhone, atau apa? Nah, apapun merek yang pertama muncul berarti TOM-nya, top of mind-nya sudah jalan. Nah, sudah jalan karena apa? Karena mereka iklan di mana-mana. Kemanapun Anda nengok, kemanapun Anda nonton, kemanapun Anda dengar, Anda baca, Anda melihat merek-merek ini bertaburan di mana-mana. Akibatnya apa? Anda menjadi biasa. Setelah biasa, akibatnya yang lain apa? Anda menjadi yakin. Setelah yakin terjadilah penjualan. Anda mungkin belum membeli pada saat ini, tapi Anda menabung pada suatu ketika nanti Anda akan membeli merek tersebut. Contoh iklannya adalah seperti ini. Misalnya, yaitu tadi betapa Anda lihat Toyota beriklan di mana-mana, online dan offline, dan kemudian juga Coca-Cola udah hampir 100 tahun kali ya. Ini menjadi brand yang sebenarnya apa sih, air gula aja kan, tapi karena iklannya terus-menerus dan luar biasa masif sampai menghipnotis kita untuk merasakan Coca-Cola ini seolah-olah bukan minuman lagi. Contohnya dilihat di iklan ini. Coca-Cola kan cuma air gula dengan es ya, tapi yang direpresentasikan oleh si Coca-Cola, yang diwakili oleh Coca-Cola dalam iklan ini adalah Coca-Cola itu seru loh, kalau lagi ngumpul mendingan kamu ada Coca-Cola. Di sini kita bisa belajar bahwa image itu bisa mendidik orang, padahal tidak ada hubungannya antara botol Coca-Cola dengan nongkrong yang seru. Tapi ketika dihadirkan bersama dalam sebuah frame, otak kita itu tanpa sadar membuat link, membuat koneksi dengan apapun yang ditampilkan di sana. Nah, ini adalah triknya Coca-Cola untuk memunculkan hal itu terus-menerus. Seru ya ada Coca-Cola, rame-rame ya ada Coca-Cola. Akibatnya orang-orang percaya akan hal tersebut dan kemudian beriklan untuk Coca-Cola. Seperti itu caranya. Selanjutnya, ya teman-teman pasti pernah melihat yang namanya iklan Tokopedia, ya seperti itu juga terus-menerus ya iklan yang muncul. Ini Samsung, Galaxy, dan kemudian iPhone. Ini adalah beberapa merek yang terus-menerus diiklankan dan akibatnya terjadilah
kebiasaan, dari kebiasaan kemudian timbullah nyaman dan aman, dan kemudian akhirnya ya produknya laku akhirnya.